Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laili Fauziah, nomor NIM 208304071. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas B. Di sini saya akan mereview dua buku yang berjudul The Histories of Quranic Text dari bab 1 sampai 4, kemudian Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari bab 1 sampai 3. Sekilas tentang sejarah Islam di masa Islam. Arab pra-Islam dalam kondisi geopolitik, letaknya yang dekat persimpangan ketiga benua. Sebenarnya, penduduk Teluk Persia telah membangun negara perkotaan sebelum abad ketiga sebelum Masehi. Mekah merupakan sebuah masyarakat kabilah. Meski disebut sebagai kota negara, Mekah tetap merupakan masyarakat kesukuan hingga akhir penaklukan pada Nabi Muhammad SAW. Wahyu dan Nabi Muhammad. Dari sejarah Islam, kita akan melihat jejak risalah Nabi Muhammad SAW, sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu. Secara eksplisit dijelaskan oleh para nabi dan rasulnya, melihat bahwa semua rasul menerima tugas dari pencipta yang sama. Inti risalah tetap sama saja, banyak beberapa penjelasan praktis yang mengalami perubahan, seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Yakub, dan lain sebagainya. Allah mengutus dengan risalah yang ditujukan kepada masyarakat tertentu dan berlaku pada masa tertentu pula. Pengajaran Al-Quran. Tak ada bukti Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis dan umumnya orang sepakat bahwa ia buta huruf sepanjang hayat. Seperti ayat pertama yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sepotong ayat di atas memberi isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Kemudian hasil kebijaksanaan pendidikan pada periode Mekah. Arus kegiatan pendidikan di Mekah berjalan tanpa dapat dihalangi, kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dari masyarakat. Beberapa contoh yang mereka lakukan. Saat Nabi Muhammad sampai ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Thabit, anak lelaki berusia 11 tahun yang telah menghafal sebanyak 16 sarah Al-Quran. Kemudian asal-usul Al-Quran. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Secara populer ditunjuk dengan nama Al-Quran. Sebagian besar sarjana muslim memandang nabi tersebut secara sederhana merupakan kata benda bentukan masdar dari kata kerja fi'il qura'a, membaca. Dengan demikian Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca. Dalam manuskrip Al-Quran beraksara kufi yang awal, kata ini ditulis tanpa menggunakan hamzah, yakni Al-Quran. Dan hal ini telah menyebabkan sejumlah kecil sarjana muslim memandang bahwa terminologi itu diturunkan dari akar kata koruna, menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di samping itu, sebagaimana akan ditunjukkan di bawah, terminologi Quran bertalian erat dengan akar kata qira'a dalam penggunaan Al-Quran sendiri. Sekian review dua buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.